Aku lebih suka belanja ke Alfamart daripada Indomaret. Apalagi Kopdek. Karena Alfamart di sekitaran daerah aku parkirnya gratis cuy. Ya di sekitaran daerah aku doang ya. Mungkin aja di luar sana ada Alfa yang bayar, ada Indo yang enggak. Tapi dari itu jadinya aku lebih sering belanja di Alfamart. Seperti yang habis kulakukan ini. Oke, mari pulang. Katanya gratis anjir. Halo semua, Sensei kembali dengan kelas pendidikan. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan membahas satu hal yang masih sering terjadi di negara ini, yaitu premanisme. Premanisme adalah perilaku, tindakan, atau bahkan aksi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan ancaman, kekerasan, atau intimidasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Biasanya dalam bentuk uang, barang, atau bahkan kekuasaan. Awalnya, istilah preman berasal dari bahasa Belanda, Freeman. Mohon maaf kalau salah pelafalan. Artinya orang bebas. Maksudnya di sini tuh orang yang gak punya pekerjaan tetap atau pekerjaan formal. Tapi perlahan beralih maknanya jadi tindakan ngancam atau ngintimidasi seperti yang kusebutin tadi di awal. Premanisme ini bisa berupa pemerasan atau pungli. Misal kayak dimintain paksa duit parkir di Alfamart. Yang padahal jelas-jelas di sana ada spanduk segede gaban tulisan gratis parkir. Iya guys, parkir liar itu premanisme. Lalu penguasaan lahan. Jadi kayak area tertentu nih ya, diklaim sepihak sama preman. Karbit lahan anjir. Tapi gak cuma lahan guys, aku pernah dapat info ada jalan umum yang diklaim sama preman. Jadi itu jalan volume kendaraannya padat ya, tapi udah bertahun-tahun rusak. Kabarnya pemerintah udah turun tangan berkali-kali buat benerin jalannya. Tapi malah no ya, ini my bin. Maksudnya tanah gue ya, gak boleh ya, maksa. Sini bayar, atau gue panggil itu Jason Voorhees di sana buat kesini. Warga Tel Aviv ini Atau bahkan katanya nih ya, ada kelompok preman yang pura-pura jadi organisasi masyarakat. Jujur aku kurang percaya sih. Soalnya ya, mana mungkin sih ada ormas yang cuma jadi kedok buat nampung preman. Gak mungkin lah. Tapi penasaran dah, apa ada organisasi masyarakat yang terungkap jadi kedok buat premanisme? Kalian cari aja sendiri dah di Google. Takut diparani kayak Stephen Siang gue aja kalau misalnya aku tunjukin. Nah, dari semua itu kita jadi kepikiran nih, kenapa tindakan premanisme bisa terjadi? Kenapa orang-orang bisa jadi preman? Tentunya ada banyak faktor kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama, faktor ekonomi dan pengangguran. Minimnya lapangan pekerjaan membuat pengangguran jadi banyak. Bahkan menurut data BPS, awal tahun 2026, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,24 juta orang. Jadinya ya ada beberapa pengangguran yang pengen dapat duit instan tanpa kerja. Jadinya ya jadi preman. Best unemployed moment sendiri. Yang kedua, penegakan hukum yang lemah. Aku ambil contoh ini aja dah. Beberapa hari yang lalu, Polda Jabar mengizinkan masyarakat untuk lawan begal. Ya di sini sih katanya lawan dulu aja sampai polisi datang. Kenapa gak keamanannya aja yang ditingkatkan penuh ini? Ini juga yang bikin premanisme makin marak. Dianggap sepele. Karena apa? Karena ya prioritas mah MBG ya. Ketiga, faktor sosial. Lingkungan tempat tinggal yang keras dan minim akses pendidikan berkualitas sering membentuk pola pikir bahwa main fisik atau sesimpel ngintimidasi adalah satu-satunya cara buat bertahan hidup atau dihormati. Itulah juga yang jadi alasan kenapa banyak preman latar belakangnya keras atau minim pendidikan. Sering aku bilang kalau lingkungan itu jadi faktor di mana-mana. Bahkan di lingkungan pendidikan nih, apalagi sekolah. Misal kualitas pendidikannya minim nih. Ada juga premanisme. Apa premanismenya? Oh tentu saja, bullying atau perundungan. Keempat, faktor budaya. Banyak orang yang misal nih lagi ada acara terus diganggu preman, lebih milih untuk bayar dalam tanda kutip uang pengamanan ke preman biar masalah cepet kelar daripada berurusan sama hukum yang rumit. Ini jadi balik lagi ke faktor kedua tadi, disepelekan. Jadinya ini dinormalisasikan dan pada akhirnya mengakar. Jadi susah ini dicabutnya gitu.
Premanisme benar-benar membawa dampak buruk ke masyarakat. UMKM bisa bangkrut gara-gara dipalakin mulu, jalan gak kunjung diperbaiki, tanah dikarbitin, atau bahkan rugi 2.000 setelah belanja di retail yang katanya gratis parkir, dan lain sebagainya. Jadinya ya siapapun pasti gak akan nyaman sama aksi premanisme ini, kecuali premannya itu sendiri ya. Ya misal aja gini, kamu pergi ke Kopdel, maksud aku toko retail, belanja 10.000, tapi ada jukir liar malak 2.000. Ya bayangin aja, harus nambah 20% dari dana belanja buat sesuatu yang gak berguna. Gimana gak kesel itu? Jadi ya kita jadi kepikiran kan, gimana sih cara memberantas premanisme yang merugikan banget ini? Sebenarnya sih ya ngeberantas premanisme tuh sulit banget bahkan. Pemerintah sama aparat sih yang harus turun tangan buat masalah ini. Soalnya ya mereka yang punya kuasa, bahkan kewajiban buat ngeberantas tindakan ginian. Mulai dari sektor ekonomi, tambah lapangan pekerjaan. Karena kan kita tahu kebanyakan preman malak tuh karena mereka jobless, unemployed, pengangguran, miskin, sulit, susah, ripuh, homeless. Jadi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, ini bisa menutupi kebutuhan hidup mereka. Kan Wapres kita udah pernah janji tuh 19 juta lapangan pekerjaan waktu debat 22 Desember 2023 lalu. Angka ini udah gede banget sih buat nutupin jumlah pengangguran yang nyampe 7,24 juta orang itu. Tapi kenapa malah banyak berita PHK massal ya? Lalu di sektor pendidikan, nyambung ke yang ekonomi tadi. Kalau lapangan kerja ada tapi orangnya belum berpendidikan ya ngapain juga. Oleh karena itu, perbaiki kualitas pendidikan, perbaiki infrastruktur penopang pendidikan. Soalnya juga aku ngerasa miris. Ada berita sekolah yang perpustakaannya dirobohin demi dibangun Kopdes. Ada sekolah yang bangunannya rusak, tapi di sana MBG yang tetap jadi prioritas. Ada sekolah yang sangat rusak, tapi seberangnya ada SPPG berdiri megah. Bahkan kemarin ada juga sekolah yang ditimpa sama Kopdes. Aduh. Jadi ini, kualitas dan infrastruktur pendidikan harus dibenahi biar masyarakat jadi terdidik, bisa berpikir kritis, gak ada lagi bully-bully yang bakal nyebabin tindakan premanisme di kemudian hari. Oh iya, kesejahteraan guru juga perhatikan. Aku pernah bahas di video yang ini dan yang ini. Kalau kesejahteraan guru itu penting banget demi keberlangsungan KBM. Jadi ya intinya sih untuk kasus premanisme, sistem pendidikan harus dibenahi untuk peningkatan moral dan dapat mencegah premanisme sejak dini. Terakhir, tapi gak terakhir banget juga, di sektor penegakan hukum. Tindak tegas semua preman, gak usah pilih kasih. Mau itu perorangan, kelompok, atau bahkan yang nyamar jadi ormas, berantas itu semua. Itu sudah jadi tugas aparat buat menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Bukan... Nah, yang tadi itu adalah usaha yang dapat dilakukan pemerintah dan aparat untuk menangani kasus premanisme. Tapi kita juga gak boleh terlalu bergantung ke pemerintah dan aparat untuk ini. Ada juga beberapa cara yang kita, masyarakat, bisa lakukan untuk setidaknya mengurangi potensi-potensi tindakan premanisme yang ada di sekitar kita. Caranya gimana aja tuh, Sensei? Oke, jadi pertama, tolak normalisasi pungli. Jadi misal nih, kamu dari Alfamart, ada tulisan gratis parkir segede gaban, tapi ada yang nagih 2.000. Udah tinggalin aja, atau sekalian ikutin saran dari Alfamartnya. Jika ada yang membantu parkir, ucapkan terima kasih. ya aku aja pernah coy, aku pernah kayak gitu. Tapi gue mah bilangnya gini, Mang, tapi di sana ada tanda gratis parkir loh. Ada logo polisinya juga. Diem tuh jukir gitu. Terus kedua, kalau misalnya kamu diintimidasi sama preman, lapor. Ya, gue tahu sistem pelaporan kita ini masih rada, ya gitulah, gak usah kejelasin. Tapi ya, apa salahnya untuk mencoba gitu. Terakhir, edukasi masyarakat. Bisa dimulai dari keluarga, terus nantinya sahabat, terus temen, dan nantinya masyarakat luas. Atau paling simpelnya, share video ini sebanyak-banyaknya. Ya emang ini video aku bikin tujuannya buat ngedukasi masyarakat juga sih. Oke, sekian untuk kelas kali ini. Aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau kurang pantas untuk didengar. Kalau ada risetku yang salah, silahkan koreksi aku di kolom komentar atau join server Discordku.
Kalian juga bisa support aku di Traktir biar aku bisa tetap bikin video kayak gini. Ini di sini atau bisa klik linknya langsung di deskripsi barengan sama server Discord tadi. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di kelas selanjutnya. Ini masa kita tenggorokan lagi ya. Skripnya kepanjangan.